Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Gigi Prasongko dengan NIM 074 dari kelas Sistem Informasi 2019B. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai routing dinamik. Pertama, tujuan dari videonya adalah untuk mengetahui cara kerja routing dinamik. Yang kedua, mensimulasikan routing dinamik menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracker. Nah, pengertian dari dynamic routing atau routing dinamik adalah sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga dengan saling berhubungan antara router lainnya. Dynamic router mempelajari sendiri rute yang terbaik yang akan ditempuhnya untuk meneruskan paket dari sebuah network ke network lainnya. Nah, apabila jaringan memiliki dari satu kemungkinan rute untuk tujuan yang sama, maka perlu digunakan dynamic routing. Itu sebuah dynamic routing yang dibangun berdasarkan informasi yang dikumpulkan oleh protokol routing. Macam-macam dari routing dinamik ada 5. Yang pertama ada RIP, Routing Information Protocol. Yang kedua ada IGRP, Internal Gateway Routing Protocol. Yang ketiga ada OSPF, Open Source Packers, dan lain-lain. Nah, kelebihan dari routing dinamik yaitu salah satunya hanya mengenalkan alamat network yang terhubung langsung dengan routernya. Yang kedua, tidak perlu mengetahui semua alamat network yang ada. Nah, kekurangan routing dinamik yaitu adalah salah satunya beban kerja router itu lebih berat karena selalu memperbarui IP table pada tiap waktu tertentu. Nah, di dalam materi ini sudah begitu lengkap perbedaan routing statik dan routing dinamik dan juga pengertian dari routing dinamik sendiri. Untuk linknya nanti ada di bawah video dari link materi. Sekarang kita langsung saja ke dalam percobaan menggunakan Cisco Packet Tracker. Nah, yang pertama dalam percobaan ini kita mensimulasikan routing statik pada praktikum menjadi routing dinamik dengan menggunakan protokol RIP V2 dengan melibatkan 3 router masih seperti gambar di bawah ini. Nah, langkah percobaannya, buat simulasi jaringan seperti gambar di atas termasuk setting IP gateway, router IP address, NFMAX PC dan VCC. Nah, ini kita menggunakan Xamarin. Perintah selanjutnya yaitu adalah skema ini hampir sama dengan routing statik yang video di sebelumnya, cuma kita harus mengubah jadi routing dinamik. Nah, langkah percobaan yang kedua adalah isikan network routing RP setiap router sebagai berikut. Pada router 1, kita pilih router 1, kita ke RIP. Di sini kita disuruh mengisikan 12.00, 13.00, 192, 168, 1.0. Nah, kita cek sini. Kita add, kemudian 13.0. Kita push, kemudian kita ke router 2 tanpa RIP, kita isikan sesuai perintah yang ada di modul. Mana router 2 12.0, kita add 23.0, kita add 192. Kita ke router 3, kita ke RIP, kita ke modul lagi, terus tambahkan ada 13
kemudian 43.0 sudah. Dan kemudian setelah selesai menambahkan network routing IP, kita tambahkan perintah pada tab CLI setiap masing-masing router sebagai berikut. Ini dengan router configurator no auto summary dan version 2. Kita ke router, kita ke CLI, ini kita no auto summary. Auto kita ketikkan auto summary, terus kemudian version 2. Kita ketik demikian pada masing-masing router. Oke, kita ke router 3, demikian. Version 2 sudah. Kembali lagi ke modul. Agar supaya konfigurasi kita selalu tersimpan, maka kita harus menyimpan settingan masing-masing router tersebut dengan masuk menu tab konflik, global, setting, dan save. Ini masing-masing router, ke config, kita ke global, setting, kita save. Nah, bila kita save itu ada keterangan seperti berikut. Dan kita lakukan pada router 1, 2, dan 3. Kita save, kemudian config, kita save. Kemudian langkah selanjutnya adalah untuk merestart dan meload seluruh konfigurasi device, maka tekan tombol power cycle device atau ALT. Di sini tombolnya kita klik saja. Di sini kita yes. Kita tunggu sampai tanda-tanda ini berubah menjadi hijau. Nah, sudah. Kemudian kita ke modul lagi. Untuk menampilkan tabel routing pada masing-masing router, silahkan masukkan perintah berikut pada CLI router dengan show IP route. Kita ke config lagi, show IP route. Oh, benar-benar salah. Show IP route. Nah, di sini sudah ada keterangan seperti modul bersama. Kita lakukan pada 3 PC. CLI show IP route berhasil juga. Ya, kita ke PC 3 show berhasil. Kemudian setelah itu kita ke step 7, yaitu pindahkan mode ke simulasi, lalu buat skenario seperti berikut. Ini edit filter, event list, IP4, kirimkan paket simple PDU dari PC 1 ke PC 2, lalu amati jalan PDU SMP-nya. PC 1 ke PC 3, PC 1 ke server 1, PC 1 ke server 2. Kita ke mode simulasi, kita
komputer. Di sini CMP. Kemudian kita coba dari PC1 ke PC3. Lihat. Nah, di sini gagal karena itu router 2 belum terisi tabel ARP-nya. Jadi kita reset, kita ulang lagi. Ya. Dia mereplay. Dan hasil. Ya, kita delete. Yang kemudian adalah PC1 ke PC1 ke PC2. Ini juga belum, jadi kita simulasi karena reset, karena tabel ARP-nya belum dibaca pada router 1, kita coba lagi, ternyata berhasil. Delete. PC1, PC2 sudah, PC1 ke PC3, PC1 ke server 1. Lihat. PC1 ke server 1. Nah, di sini masih gagal karena tabel ARP pada router 3 untuk menuju server 1 itu belum terisi. Jadi kita reset saja, coba lagi. Yang mereplay ini dan berhasil. Kemudian PC1 ke server 2. PC1 server 2. Kita coba lagi. Ini gagal, kita reset. Kita coba replay server 2. Coba lagi. Kita berhasil. Kemudian dari PC3 ke PC1 dan PC3 ke PC2. PC3 ke PC1. Coba langsung dari router 2 ke router 1, router 1 ke PC1, PC1 mereplay dan langsung berhasil. Kemudian PC3 ke PC2. Coba replay PC2 ke router 1, kirimkan router 2 dan berhasil. Kemudian dari PC3 ke server 1 dan ke server 2. PC3 ke server 1. Coba nya ke router 2 menuju router 3, kemudian ke server 1, ke router 3, kemudian lagi berhasil. Kemudian PC3 ke server 2. Itu saja. Berhasil. Delete. Kemudian yang server 1 ke server 2, server 1 ke PC1, PC2 dan PC3. Coba server 1 ke server 2, maka langsung bisa. Server 2 mereplay, server 2 bisa. Ternyata berhasil. Kita delete. Kemudian server 1 ke PC1. Coba router 3 ke router 1, router 1 ke PC1, bisa mereplay, balikan lagi, berhasil. Kemudian dari server 1 ke PC2. Sini PC2. Kemudian mereplay lagi, berhasil. Kemudian yang terakhir adalah server 1 ke PC3. Coba
router 2 berhasil, PC3 mereplay, kemudian kembali lagi ke router 3 dan kembali ke server 1. Di sini percobaan dari ke tab 7 semua berhasil. Kita delete, kembali lagi ke simulasi. Di sini setelah selesai membuat simulasi pada poin 3, kembali kepada mode real time, lakukan uji coba tracing seperti poin ketiga, lalu amati hasil penelusuran Routernya. Kita ke Cisco lagi, kita ke mode real time, kita ke PC1, kita ke desktop, Command Chrome, tracer, dari PC1 ke PC2 dengan IP 192.168.1.62. Lihat ini berhasil melewati router 1. Kemudian dari PC1 ke PC3 dengan IP tracer, PC3 dengan IP 192.168.1.253 berhasil. Kemudian tracer dari PC1 ke server 1 dengan IP 33.33.33.1 berhasil. Kemudian tracer dari PC1 ke server 2 dengan IP 43.43.43.1. Ini tracer komplit. Kemudian kita ke PC3, kita ke desktop, Command Chrome, tracer dari PC3 ke PC1 dengan IP 192.168.1.1 berhasil. Yang tracer PC3 ke PC2 dengan IP 192.168.1.62 ini juga berhasil. Dari PC3 ke server 1 dengan IP 33.33.1 juga berhasil. Dan tracer dari PC3 ke server 2 dengan IP 43.43.43.1 ini berhasil. Dan kita ke server 1. Stop control, kita lihat modul ini server 1 ke server 2 tracer, server 2 dengan IP 43.43.1 berhasil. Ke PC1 dengan IP 192.168.1.6.1 berhasil. Kemudian dari server 1 ke PC2 192.1
168.1.62 berhasil. Kemudian yang terakhir tracer dari server 1 ke PC3 dengan IP 192.168.1.253. Tracer komplit. Di sini pada step 8 kita sudah praktekkan dan hasilnya berhasil. Nah, yang ke-9 adalah buat skenario jalur routing 1 dan routing 3 jalurnya terputus dengan mendisable salah satu interface router yang terhubung dengan routing itu. Kemudian tunggu sekitar 15-20 detik dan tekan pada poin ke-7. Ini kita disablekan yang mengarah ke router 1, kita tekan. Di sini akan ada tanda merah bridge tidak terhubung dan lakukan. Kemudian kita lakukan pada poin, kita tunggu sebentar sampai 15-20 detik. Kemudian lakukan pengetesan pada poin 7 kembali dari server PC1 PC2 PC1 ke PC3 server 1 server 2. Kita ke simulasi lagi, benar. Kita lakukan simulasi dari PC1 ke PC2. Nah, hasilnya berhasil. Kemudian dari PC1 ke PC3 ini berhasil. Kemudian PC1 ke server 1. Nah, karena yang pertama tadi PC1 jika ke ini server 1 dia melewati router 1 dan router 3. Nah, karena router 3 tadi hubungan router 3 dan router 1 disablekan, maka video ini akan mencari jalan lain yaitu ke router 2 ke router 3, kemudian ke server 1 dilengkapi. Oke, berhasil. Kemudian PC1 ke server 2. Server 2 mereplay, kembali lagi sama ke berhasil. Kemudian PC1 server 2 sudah, PC3 ke PC1 PC2 server 1 dan server 2. PC3 ke PC1 ini tidak akan berefek karena yang di disable tadi adalah hubungan router 1 dan router 3 yang tetap berhasil. Kemudian router PC3 ke PC2 replay PC2, kembali lagi ke router 2, kembali lagi ke PC3. Kemudian PC3 ke server 1 berhasil. Kita langsung replay, berhasil. Ini adalah PC3 ke server 2. Server 2 langsung melempar ke router 3, server 2 mereplay, kembali lagi ke router 3, ketika kembali router 2 dan kembali ke PC3. Kemudian kirimkan paket simpel PDU dari server 1 ke server 2, PC1, 2, dan 3. Coba dari server 1 ke server 2. Langsung
replay, routing 3 kembali dan hasilnya berhasil. Kemudian dari server 1 ke PC 1 kita ke router 3 dan router 3 ke router 2 kemudian ke router 1. Nah, kenapa ini tidak melewati router 3 terus kemudian router 1? Karena tadi disablekan, jadi dia mencari alternatif jalan lain yaitu menuju router 2. Ini hasil. Kemudian dari server 1 ke PC 2 PC 2 replay router 1 router 2 dan ke router 3 kembali ke server 1 berhasil. Yang terakhir adalah PC server 1 ke PC 3 mereplay router 2 ke router 3 server 1 hasilnya berhasil. Ini buat skenario sudah sekarang. Nah, demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga berguna dan bermanfaat. Saya Kiki Prasongko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.